Halo, kami dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Maharani, NPM 0013. Halo, nama saya Rizka Siti Aulia, NPM 043. Nama saya Nanda Yuda, NPM 044. Misi Bapak kami dari mahasiswa UPN. Sebelumnya izin untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas akhir semester. Nama saya Nanda dan rekan saya. Nama saya Maharani, Pak. Iya, dengan Nanda ya. Dengan Bapak. Saya Rizky, saya ini pengelolanya Departemen Pegawai. Jadi kami ingin menanyakan terkait manajemen pengelolaan sih Bapak. Jadi kayak musim ini kan yang kelola Bapak, tapi ada naungan lagi di atasnya atau bagaimana? Oke, baik, saya ingin meluruskan dulu ya teman-teman bahwa di Java Spang ini statusnya bukan museum, jadi statusnya masih cagar budaya, gitu ya. Jadi beda cagar budaya sama museum. Gitu ya. Kalau museum itu dimana kalau misalnya mempunyai gedung baru, tapi banyak mempunyai sebuah koleksi yang mempunyai cerita, itu bisa itu disebut museum. Gitu. Misalnya kayak museum numismatik yang di Bangkalan itu kan bangunan baru, tapi dia punya koleksi uang, dia nilai sejarah dan dia bisa juga disebut museum. Kalau bangunan cagar budaya, di mana bangunan merupakan peninggalan yang mempunyai cerita juga. Nah, ini tapi statusnya belum diresmikan sebagai museum, melainkan cagar budaya gedung di Java Spang Surabaya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Java Spang ini merupakan cikal bakal Bank Indonesia. Cikal bakal Bank Indonesia. Oh. Jadi di Java Spang ini merupakan bank pada zaman kolonial Belanda, ya, yang dimana mempunyai arti Bank Jawa. Nah, kemudian gedung di Java Spang ini dikelola langsung oleh kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang merupakan asetnya Bank Indonesia, dan di bawah naungannya unit kehumasan, yang mengelola Humas Bank Indonesia. Jadi maksud saya ini juga ada humas. Nah, kemudian di sini juga mulai dari pengelolaannya kita banyak sih terkait promosi gitu ya. Jadi kalau promosinya kita memang karena di Java Spang ini juga sudah termasuk ke komunitas, tergabung di komunitas kayak Forkom gitu ya. Forkom itu merupakan forum komunikasi destinasi di Jawa Timur, sama juga kita juga ikut serta di komunitas AMIDA, Asosiasi Museum Indonesia di Jawa Timur, dan juga Asosiasi Museum Indonesia, kita juga tergabung di situ. Nah, kemudian kita memang kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya melalui apa? Melalui bus yang SSCT itu yang warna kuning lah, merah dia kalau salah, bus listrik. Jadi memang di sini salah satunya paket turnya mereka yang berkunjung ke sini. Jadi dari Pemkot itu bawa tamu gitu ya. Oh ya, ada yang dari Siola. Ya, ini juga salah satu paket turnya, dan juga kita melalui Surabaya Bus kayak gitu ya, dari Wirawiri, kayak apa namanya mobil Wirawiri itu. Yeah. Gitu ya. Jadi yang dimana ngetemnya di depan situ. Itu salah satu bentuk kolaborasi kita dengan Wisbupa Pemkot Surabaya, Dinas Budaya Pariwisata. Nah, kemudian tidak lupa juga kita di sini karena memang sudah lama, jadi kita memang rutin kunjungannya. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan juga perguruan tinggi negeri ataupun umum perorangan sampai ke kapal pesiar. Itu rutin. Kalau kapal pesiar itu setahun 2 kali. Biasanya di bulan Februari sama bulan Juli, bulan depan kayak gitu. Nah, lalu kita juga promosi melalui sosial media, melalui Instagram. Mungkin tadi teman-teman sudah follow. Mungkin itu, dan baru kemarin kita juga memenangkan destinasi awards 2024 yang diadakan oleh HRD Swing yang kolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya. Kita dapat juara 2 dalam kategori sejarah dan pendidikan. Jadi kalau di museum ini bukan naungannya bukan dari Disbudpar ya? Bukan. Ini bukan asetnya Pemkot, teman-teman. Jadi ini asetnya Bank Indonesia, beda. Mereka cuma kerjasama ya Pak? Kita cuma kolaborasi. Jadi kolaborasi. Kalau misalkan ini dulu cikal bakalnya Bank Indonesia, berarti dulu waktu zaman kolonial itu cuma bank ini aja Pak yang besar di Jawa, apa ada lagi? Jadi bank satu-satunya itu yaitu Java Spang ini pada saat itu, pada awalnya. Setelah itu muncullah ada Bank Hong Kong Bank, ada Chinese Bank kayak gitu. Banyak di Java Spang Surabaya ini yang menerapkan sistem clearing pertama kali di Surabaya. Sistem clearing itu transfer antar bank. Oh iya. Itu saya waktu naik ke atas kan lihat ada ini
foto bank juga, tapi di Javas Bank yang di bagian Cirebon itu cabang atau? Jadi gini, awalnya itu di Javas Bank ada satu di Batavia, Jakarta, Di Jakarta. tahun 1828. Setahun kemudian di Javas Bank membuka cabang di Surabaya dan di Semarang. Dan ketiga-tiganya ini, yang di Batavia Jakarta, yang Jawa Tengah Semarang, Jawa Timur Surabaya, dan itu ketiga-tiganya pasti berdekatan dengan pelabuhan. Karena melalui transportasi melalui laut, karena waktu itu belum ada transportasi darat. Nah, jadi karena di Javas Bank ini mempunyai tugas salah satunya mencetak dan mengedarkan mata uang dan juga mengelola komoditi gula. Jadi kayak di Krembung Sidoarjo gitu, kayak di mana lagi, Kediri mana gitu. Jadi dan makanya di sini juga ada PTPN di pabrik gula. Itu juga dulu merupakan ini pusat penampungan gula, dan di sini juga merupakan pusat yang mengelola perekonomian Belanda, salah satunya gula. Nah, baru kalau di Jawa Timur itu ada cabangnya di Surabaya. Ya, di Surabaya ini kantor pusatnya, cabangnya ada di Malang, di Jember, dan Kediri. Ada di banyak, setiap kota-kota besar ada di Javas Bank. Jadi di Javas Bank ini setelah tahun 19 sejarahnya kan. Nah, jadi di Javas Bank ini kita bisa ceritakan ada 3. Nah, kemudian di Javas Bank ini sempat dikuasai Jepang. Sempat berubah menjadi bank Jepang juga pada saat itu, namanya Nanpo Kainatsu Jinko, menjadi bank Jepang. Lalu tahun 1945 ini Jepang menyerah ke antara sekutu, akhirnya dikuasai kembali Amerika, sehingga bank Jepang ini ditutup kembali oleh Belanda dan berfungsi kembali menjadi kantor Javas Bank. Nah, tahun 1946 Indonesia merdeka dan juga mempunyai bank pertama kali, yaitu Bank BNI. Makanya BNI itu BNI 46. Lalu tahun 1949 setelah Indonesia mengakui kedaulatan Republik Indonesia bahwa Indonesia sudah merdeka, sehingga Belanda memilih kembali ke negara. Tahun 1951 akhirnya dinasionalisasikan. Jadi kantor Javas Bank ini tidak dirampas oleh pemerintah Indonesia, melainkan dibeli ya oleh pemerintah Indonesia dan dimanakan di Amsterdam, diumumkan. Karena yang dikenal bank pada saat itu yaitu Javas Bank, makanya diakui di dunia dan dimanakan di Amsterdam, dibeli melalui pembagian saham oleh pemerintah Indonesia. Makanya pada tanggal 1 Juli tahun 1953 Javas Bank ini resmi berubah Bank Indonesia. Itu sejarahnya. Jadi ini merupakan cikal bakal Bank Indonesia. Sebenarnya Bank BNI tadi jadi bank pembangunan. Sampai sini paham? Nah, dulu Bank Indonesia yang di Pahlawan itu dulu kantornya di sini. Jadi dulu BNI di sini tahun 53 sampai tahun 73, 20 tahun di sini. Tahun 74 BNI pindah ke Pahlawan karena di sini tidak memadai untuk karyawan, terlalu kecil. Setelah BNI pindah ke Pahlawan, di sini sempat digunakan Bank Jatim. Gitu ya. Jadi Bank Jatim dulu yang di Basra itu ya, dulu Bank Jatim di sini sempat menggunakan gedung ini sampai tahun 2008 kalau saya. Tahun 2010 akhirnya dikonservasi. Dicat dan segala macam gitu ya. Dan hanya pada tahun 2012 gedung Javas Bank ini diresmikan sebagai bangunan cagar budaya manusia. Jadi jatuhnya cagar budaya ya? Cagar budaya. Itu tadi kan saya ke bunker yang ada penyimpanan emasnya itu ada keterkaitan sama waktu perampasan bank waktu sekutu Jepang nggak? Enggak. Jadi gini, justru emas yang di sini ini dulu merupakan asetnya di Javas Bank, tapi merupakan kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam? Iya, kekayaan alam kita kan ya. Iya. Salah satunya juga melalui emas. Dulu kan sebuah jaminan dalam uang yang diadakan, uang emas itu dibuat jaminan. Sesuatu uang sudah tidak berlaku di tidak digunakan emas. Jadi emas yang tersebut yang di ruangan itu ada 60 ton pada situ. Iya. Dalam bentuk batangan. Jadi per batang itu seberat 15. Jadi dimana pada saat Jepang masuk ke Javas Bank ini, emas itu sudah dimisihkan ke 3 negara sama Belanda, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Australia. Iya. Tapi katanya nggak bari. Iya, yang berbagai kapal laut, dan dari sejarahnya emas tersebut tidak pernah. Itu nggak coba diselidikin sama pemerintah Indonesia dulu? Nggak ada karena apa yang namanya Susah juga. iya, selain susah juga kita kan kita apa ini? Iya, bukti. ini. Tapi sejarahnya ada. Jadi yang di sini tuh aset sisa gitu. Kenapa? Aset sisa dari yang udah terbagi tadi. Bukan, itu spesimen. Spesimen itu palsu. Itu bukan asli. Kalau asli nggak berani sebenarnya. Iya. tapi ada gitu kan, Mbak? Atau Bentuk dan beratnya sama seperti
Tapi di negara Ada. di Bank Indonesia. Oh. Tapi menurut kita juga merupakan sebuah cadangan devisa negara. Di suatu saat kita apa namanya Krisis ekonomi gitu ya, kita mempunyai cadangan devisa untuk emas. udah Ya, oke kalau sudah silakan kalau ada pertanyaan. Jadi di sini kami dari mahasiswa UMKM Jawa Timur dari jurusan pariwisata boleh minta izin buat wawancara kakaknya. Oh ya boleh. Sebelumnya kakaknya bisa kasih tahu dulu namanya sama asalnya dari mana? Nama aku Ode, asalnya dari Surabaya. Dari Surabaya. Untuk tujuan wisata kakak ke sini? Tujuannya ya pengen jalan-jalan aja, terus pengen tahu juga sejarah-sejarahnya tentang museumnya di sini itu tentang apa aja. Terus di bawah kan juga ada mesin pencetak uang kayak mesin clearing juga gitu. Jadi aku pengen lihat-lihat aja gitu. Terus, mungkin untuk fasilitas di museum ini pun gimana? Kalau untuk Fasilitas pelayanan. pelayanannya oke sih, tadi staff-staffnya juga ramah banget pas baru masuk. Oke, terus fasilitas ya lumayan, cuman mungkin karena terlalu kosong aja, jadi kayak paling cuma 10 menit aja udah selesai di sini. Kayak sebenarnya masih pengen tahu lebih banyak tapi masih ini banget. Iya, kosong katanya si pengelola. Kalau di sini tuh bisa kan dibuat lahan ini event. Iya, temanku juga beberapa kali kayaknya event di sini kan Cuma dari kalau BI itu. Dibiarin memang kosong banget. Iya, aku baru 2 kali sih, ini kedua sih ke sini. Kalau yang pertama itu, yang pertama sendirian nggak? Waktu sama teman-teman udah lama sih, ini kayak udah berapa tahun ya? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu kayak. Lama banget. Iya. Itu mas perkembangannya kayak gini. tetap sama. Masih Nggak sama. ada perubahan apa? Aku rasa nggak ada sih, cuman kayak pajangan piagam di bawah itu aja sih aku lihat yang berbeda. Oh iya. Yang lain sama. Kalau dulu itu kakaknya kesini berdasarkan rekomendasi atau tahu sendiri dari marketingnya mereka di sosial media? Kayak aku tahu dari Google sih, kan nyari kan. Emang pengen keliling-keliling nyari museum-museum gitu. Terus nemu di sini aku pikir apaan gitu. Ternyata museumnya Bank Indonesia gitu katanya. Jadi searching sendiri Searching ya? sendiri. Kak? Mau penasaran aja sama museum-museum di Surabaya. Terima kasih ya kak atas Sama-sama. wawancaranya. Di sini kalau bisa izin mewawancari kakak. Untuk masalah ini namanya siapa? Iya. Iya, sama saya Temi. Asalnya dari mana? Dari situ. Dari lumayan ya. Iya. Tahu museum ini tuh dari mana? Tahunya dari sosial media sih pasti. Sosial media dan juga karena kebetulan di Surabaya kan terlihat ada bangunan cagar budaya banyak, nah, salah satunya yaitu Indonesia. Untuk kesininya mungkin mbak? Udah tadi sih naik bis. Jadi dari arah Sidoarjo itu bisa dari Bungurasi ke terminal Surabaya atau terminal Bungurasi kan naik bis Surabaya bisa masuk di sini. Kalau di Mejawati bisa atau di jembatan itu. Kita selama jalan-jalan ke museum ini, Iya. lihat apa ya peninggalan itu. Iya. Ya, lama banget sih kesannya. Iya. Karena yang sekarang udah canggih lah istilahnya kan. Terus apa ya, yang mengingatkan kita kalau misalnya dulu bendanya tuh sebesar itu, tapi sekarang bisa lebih praktis dari handphone bahkan bisa diakses. Pas pelayanan menuju ke sini, Layanannya mudah sekali, tapi mungkin bisa ada penunjuk arah yang lebih depan ya. Kita nggak tahu maksudnya gimana. Ya, mungkin barang itu aja. Kalau untuk seluruhnya sih mudah. Oke, tinggal isi daftar tamu atau mau scan di situ juga ada katalog-katalognya juga bisa. untuk fasilitasnya Fasilitasnya bagus juga ya. Toilet juga bersih. Ya. Jadi sama-sama. dari mahasiswa UMKM Jawa Timur di jurusan pariwisata. Boleh izin ya wawancara. Sebelumnya nama kakaknya siapa? Saya Dirami dari SMK 12 Surabaya. Saya mau perkenalan dari digital. Oh, udah lulus. Ya, baru saya masuk dari Sisrakarta.
Mas Doni dari mana? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Tujuan untuk wisata ini mungkin Ini memang ini aja secara Bank Indonesia itu dari berapa tahun dan mana aja Bank Indonesia. ini emang dari awal rencananya mau ke sini atau mungkin jalan-jalan sekitar Australia Kota Lama terus tahu? Sebenarnya dari kemarin mau ingin ke sini. Ternyata malah karena tak kira ini tutup, ternyata buka sama sih. Pas masuk ke sini kan dari pelayanannya itu kayak gimana? Pelayanannya baik, Baik. Staffnya ramah. ramah-ramah. Untuk fasilitasnya Fasilitasnya ya semuanya bersih. untuk di sini juga Pak. 10. 10. Makasih ya. Ya. Terima kasih Kak. Ya, kami di sini dari mahasiswa PTN Jawa Timur di jurusan pariwisata. Izin buat wawancara kakaknya ya sebenarnya. Sebelumnya nama kakaknya siapa? Eka, Oh, Kak Eka. Asalnya dari mana? Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo. Tujuan kakak berwisata ke sini tuh apa sih? Emang dari lama sih pengen kayak ke musim gitu. Cuman kan ini yang paling deket kebetulan aja lewat sini tadi. Mau ke Kota Tua kan sekaligus ke sini sekalian gitu. Iseng sih sebenarnya nggak tahu. Berarti tahu museum ini tuh kayak iseng pas kesininya atau Tanya satpam itu tadi. Tanya satpam ada kayak apa ya tulisannya gitu loh. Boleh nggak masuk? Ternyata boleh ya udah langsung ke sini. Sebelumnya kakak tahu kalau misalnya museum ini dibuka untuk publik? Enggak tahu. Kakaknya juga nggak pernah searching Enggak pernah. Enggak pernah ini first time. Jadi selama jalan-jalan keliling ke museum, kesannya kakak dapetin apa? Banyak sih apa ya kayak excited gitu soalnya kan baru pertama kali ya ke museum dulu terakhir kayaknya apa ya SD atau SMP ya. Nah terus ternyata banyak informasi yang ternyata gini ya kayak zaman dulu gitu loh sejarah, jadi kayak flashback gitu meskipun nggak tahu ya di masa itu tuh kan kita belum lahir ya. Jadi kayak tahu kondisinya masa itu gitu. Excited sih, seneng gitu kayak pengen tur museum lagi gitu tapi ntar deh. Ini baru jalan-jalan di sini atau udah sampai misalkan ada di sampai lantai atas? Udah lantai atas, lantai 2 kan ya? Iya. Udah. Menurut kakak di sini fasilitasnya gimana? Oke sih, baik. Terus nggak pengap juga. Abis itu apa ya? Ada toiletnya juga, itu sih yang paling penting. Iya. Ada toiletnya. Terus luas juga. Tadi aku nggak tahu kalau di sini tuh ada. Iya. Kita taunya ini lantai 2 kan. Ternyata ada sih. Terus apa ya? Kayak alat-alatnya tuh banyak juga. Jadi oke lah. Berarti ini kakak di lantai 1 ini belum muter semuanya? Udah sih. Belum deh. Nggak tahu itu apa. Sebenarnya lorong-lorong kita juga baru tahu kalau dia tempatnya ini CCTV jadul, jadi berupa kaca-kaca gitu. Ya ini belum. Tapi kayaknya sama ya kayak itu. Iya, dia saling nyambung kok kak. Jadi setiap Kalau ini sama iya Udah ini sih. Udah explore. Menurut kakak akses dari Sidoarjo ke sini gampang atau ini agak sulit? Ini sih parkirnya ya susah. Oh iya. Mesti ke sentra dulu. JMP sih tadi. Oh kak ini asalnya iya ke Kota Tua, nggak niat ke sini kan. Jadi jalan kaki kan ke sini terus ada nemu ini jadi kira-kira jauh nggak kak kalau jalan kaki dari sini? enggak, emang suka jalan kaki jadinya enggak sih. Jadinya lari. Benar. Oke kok nggak panas juga kan, maksudnya di jalan lagi mendung jadi oke. Oh ya udah gitu. Terima kasih Oke. semangat ya. Terima kasih kak. Saat kita bercanda tertawa lalui hari-hari dan dunia begitu indah terasa akan hadirmu. Walau